Antara ilmu kedokteran sama hukum itu sebenarnya sinergi. Sinergis, ada keterkaitan. Ada dokter. keterkaitan. Karena apa? Kalau dalam ilmu kedokteran itu melayani kesehatan pasien. Itu. Kalau ilmu hukum kan manusia. Iya. Kalau dalam ilmu hukum itu juga yang diatur manusia. Interaksi ya dokter antara manusia. Misalkan kedokteran nih dokter. Ya, ya. Lalu kapan seorang dokter lah misalkan seperti itu dikatakan bahwa dia ini melakukan malpraktek seperti itu? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah sahabat, jumpa lagi kali ini dengan saya Nuril Mufariha di program inovatif kesayangan kita, Health Issue Syamrabu atau dikenal dengan Hai Syamrabu. Nah sahabat, bicara tentang topik hari ini, topik pembicaraan kita sebenarnya sesuai dengan janji saya di program tayangan Health Issue Syamrabu, topik permasalahan kita kali ini cukup banyak direkomendasikan oleh beberapa sahabat Syamrabu. Untuk itu, saya tak lupa ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua atas partisipasi, masukan, dan juga komentar serta supportnya terhadap program Health Issue Syamrabu. Jadi hari ini kita akan bicara tentang seputar hukum kesehatan dan kedokteran atau dalam subtema malpraktik. Untuk itu sahabat, sudah hadir di tengah-tengah kita di studio Hai Syamrabu narasumber kita pada hari ini. Kita sapa terlebih dahulu, selamat datang kepada Dr. Ahmad Aziz, Magister Manajemen, Magister Hukum. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kami ucapkan di studio Hai Syamrabu. Terima kasih juga sudah bersedia hadir meluangkan waktu karena saya tahu Dr. Aziz ini begitu sibuk dalam kesehariannya. Nah, bicara tentang kesibukan, izin saya sedikit sampaikan tentang sedikit profil tentang narasumber kita hari ini, Dr. Ahmad Aziz, Magister Manajemen, Magister Hukum, atau lebih dikenal dengan Dr. Aziz, begitu akrab disapa. Nah, Dr. Aziz ini sudah menyelesaikan pendidikan dari S1 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 1993. Beliau lalu melanjutkan pendidikan dan mendapatkan gelar Magister Manajemen dari Unitomo Surabaya pada tahun 2017. Terakhir, Dr. Aziz juga telah menyelesaikan pendidikan ilmu hukum dan mendapatkan gelar Magister Hukum dari Unitomo pada tahun 2019. Betul dokter ya? Betul. Nah, saat ini sahabat, Dr. Aziz ini menjabat sebagai Ketua Komite Etik dan Hukum RSUD Syamrabu Bangkalan. Beliau juga sebagai Ketua Majelis Kode Etik Kedokteran atau MKEK ID Kabupaten Bangkalan. Dr. Aziz juga tercatat sebagai anggota Perdahuki, yaitu Perhimpunan Dokter Ahli Hukum Kesehatan dan Kedokteran Indonesia cabang Jawa Timur. Kebetulan Dr. Aziz ini berada di bidang advokasi dan legalisasi atau pembelaan anggota. Selain itu, nah, Dr. Aziz ini juga tercatat sebagai Kepala Unit Donor Darah PMI Kabupaten Bangkalan. Luar biasa sekali dokter. Ya, saya ini sudah bisa membayangkan betapa sibuknya Dr. Aziz sehari-hari mengemban begitu banyak amanah, berbagi waktu, berbagi tenaga, dan berbagi pikiran, begitu dokter ya. Sekali lagi terima kasih atas kesediaannya hadir di studio pada hari ini. Nah dokter, hari ini kita akan membahas tentang topik seputar hukum kesehatan dan kedokteran, atau biasanya itu lebih kenal di masyarakat itu malpraktik. Saya rasa ini begitu sesuai sekali dengan Dr. Aziz sebagai narasumber di sini. Tapi nih dokter nih, sebelum membahas tentang topik, sebenarnya dokter ada satu hal yang membuat saya ini cukup penasaran, yang ingin sekali saya sampaikan. Boleh izin saya tanyakan dokter? Siap. Insya Allah. Baik, dokter. Saya berusaha jawab. Siap. Dr. Aziz ini sudah menyelesaikan pendidikan sejak 1993, lulus mendapatkan gelar dokter. Terjun di dunia kesehatan, memberi pelayanan kesehatan. Lalu kenapa dokter, ini kok tiba-tiba ini ada ketertarikan mendalami ilmu hukum? Itu dulu ketemunya di mana kedokteran dan hukum itu dokter? Betul ya. Bisa saya jawab? Boleh dokter, ini pasti banyak yang penasaran juga. Jadi gini ya, memang tidak hanya Mbak Nuril yang nanya itu, kadang ya teman, kadang orang itu yang nanya seperti itu.
gimana dokter kok belajar hukum, itu berarti kan istilahnya dua ilmunya. Itu terus saya jawab begini, bahwasannya gini ya, pertama saya itu tertariknya itu saya kan anggota ID ya, anggota ID itu di lapangan itu ada persoalan-persoalan yang memang terkait dengan hukum. Nah, bukan hukum terus adanya suatu pelanggaran terus ditindak pidana terus kemudian diperdata, bukan ya. Jadi persoalan-persoalan hukum itu bahwasanya dalam ilmu kedokteran ya, terutama dokter ya, saya kira juga perawat dan bidan itu kan ada payungnya ya, ada payungnya. Jadi ada undang-undang kesehatan, kemudian undang-undang kedokteran dan undang-undang rumah sakit ya. Juga turunan daripada undang-undang seperti peraturan-peraturan ya, seperti Permenkes itu juga dan yang lain ya. Jadi saya begini, ini saya harus belajar hukum ya. Malah saya ini sekarang ini menempuh S1, mau selesai ya. S1 hukum. Ya. Terlihat sekali bagaimana concernnya ya terhadap ilmu hukum. Ya, saya memang tertarik juga, keluarga saya juga banyak orang hukum juga ya. Anak saya sendiri juga sekarang itu menempuh pendidikan hukum. Dia S1-nya Unijoyo, sekarang S2 di UNER. Dia anak saya nomor 2 itu. Jadi begini, saya tertariknya yaitu, jadi bahwasanya kita itu dalam melakukan profesi ya, profesi itu memang betul-betul harus patuh terhadap hukum ya. Jadi mungkin kalau saya belajar hukum, saya kan bisa memberikan sumbangsih, kontribusi dokter ya, pada profesi lah, ilmu kedokteran, terutama yang dinaungi ID misalnya ya. Jadi teman-teman mungkin saya bisa berbagi bahwasanya ini loh sebenarnya profesi kita ini dalam artian sikap, tindakan, perbuatan kita dalam menjalankan praktek sebagai tenaga medis atau dokter itu ada aturannya itu. Kalau aturan di dalam medis ya, insya Allah teman-teman itu sudah paham betul. Soalnya kalau tidak paham tidak diluluskan. Iya. Itu jelas jadi syarat ya dokter. Kalau begitu memang ini dokter ya, selain itu memang dalam pelayanan kesehatan ini kan kita nih yang dihadapi adalah sesama manusia. Artinya di dalam pelayanan itu memang ada kemungkinan terjadi entah itu miskomunikasi, mispersepsi dan lain sebagainya yang terkadang bahkan sampai berurusan dengan hukum. Tapi memang dokter ya, saya ini cukup jarang menemukan seorang dokter yang memiliki concern tersendiri terhadap ilmu hukum, tapi tujuannya itu memang ya untuk profesinya, seperti itu dokter ya. Artinya kan tidak serta-merta mendalami ilmu hukum ini untuk meninggalkan kedokteran, tidak, tapi akan menggunakan keduanya, keterkaitan satu sama lain. Luar biasa narasumber kita hari ini. Nah dokter, kita bicara tentang topik malpraktik. Kalau di masyarakat ya dokter ya, malpraktik itu kalau sudah dengar kata malpraktik itu sudah pasti masyarakat itu menganggapnya kesalahan dokter atau paling tidak hukuman atau kriminal. Nah sebelum kita bahas lebih dalam, mungkin kita dokter ya, samakan persepsi terlebih dahulu ya dokter ya, antara kita juga sahabat sekalian, sebenarnya malpraktik itu apa dokter? Betul. Jadi begini ya, saya mau jawab sebelum malpraktek yang tadi di statementnya Mbak Nuril itu bagus sekali. Jadi saya ditanyakan kalau belajar hukum apa harus meninggalkan ilmu kedokteran? Tidak. Itu malah saya itu semakin seneng gitu. Bahwasanya antara ilmu kedokteran sama hukum itu sebenarnya sinergis. Ada keterkaitan. Ada keterkaitan. Karena apa? Kalau dalam ilmu kedokteran itu melayani kesehatan pasien. Itu. Kalau ilmu hukum kan manusia. Kalau dalam ilmu hukum itu juga
yang diatur manusia. Interaksi ya, antara manusia, betul. Berarti supaya manusia itu tertib, aman, kemudian terayomi, tidak ada penindasan, hak-haknya tidak langgar, kemudian kewajiban-kewajiban dilaksanakan antar sesama manusia yang hidup sebagai masyarakat sosial misalnya. Jadi menurut saya itu, aduh ini klik banget nih bagi saya pribadi. Saya yakin ini klik banget. Terus kemudian kita itu semakin pede itu karena kita tahu ilmunya. Gitu. Jadi ilmu hukum bersama ilmu kedokteran gitu. Nah, baik, saya masuk ke dalam malpraktek ya. Jadi malpraktek itu kalau dalam Kamus Bahasa Indonesia itu malpraktek itu tidak ada, yang ada itu malah dan praktik ya. Dalam kata lain tuh tercela ya, tercela. Jadi malpraktek itu bisa dikatakan bahwasanya yaitu tindakan, sikap tindakan atau perbuatan. Kenapa katakan sikap dan perbuatan? Karena sebagai dokter ya seperti saya ya, saya seorang praktisi ya, itu saya melakukan mulai saya anamnesa ya, itu suatu perbuatan ya, suatu perbuatan, sikap perbuatan ya, yang salah kalau dalam praktek ya, jadi perbuatan yang salah sehingga tidak bisa melayani secara profesional. Nah, tidak bisa melayani secara profesional dalam artian tidak mencukupi keterampilan dan pengetahuan, kompetensinya. Itu yang dikatakan malpraktek. Kalau saya menambahkan bukan hanya itu aja. Apa itu? Jadi harus ada etika. Etika dan moral itu di dalam unsur pelayanan. Dalam unsur pelayanan. Oke, baik. Tadi dikatakan ada sikap yang tercela, tidak memenuhi unsur etika dan moral. Apakah itu artinya malpraktek ini hanya dapat tersematkan kepada pemberi pelayanan, begitu dokter? Jadi malpraktek itu petugas kesehatannya yang bisa dikatakan malpraktek, begitu dokter ya? Artinya sumber dari malpraktek itu adalah pemberi pelayanan kesehatan. Betul. Oke, baik. Lalu kita bicaranya tentang konteks kesehatan ya dokter ya, malpraktek di dalam dunia kesehatan. Misalkan kedokteran nih dokter. Lalu kapan seorang dokter lah misalkan seperti itu dikatakan bahwa dia ini melakukan malpraktek seperti itu? Oke. Ini agak panjang, enggak apa-apa ya saya cerita ya. Boleh dokter, ini kan kita mau memberikan informasi kepada sahabat aja ya. Boleh ya. Kita slow aja. Jadi begini, yang pernah saya pelajari dan pernah saya ketahui ya, dan mungkin pernah saya terapkan jika teman-teman itu ada semacam konflik ya, konflik medik ya, atau sampai sengketa medik ya. Jadi ada minimal 4 kategori. 4 kategori dalam malpraktek. Pertama yaitu duty, tugas. Siap. Contoh seperti saya ya. Saya itu sebagai seorang dokter saya disumpah ya. Itu. Saya dalam melakukan praktek ya. Saya itu harus patuh dan mengetahui dan memahami satu, yaitu standar profesi saya. Itu. Nah, kemudian saya karena kerja di institusi harus tahu institusi atau lembaga itu harus tahu standar pelayanan. Ya, itu standar pelayanan. Kemudian juga harus tahu SOP, standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur itu yaitu suatu aturan ya, aturan yang dibuat ya oleh institusi tersebut. Jadi SOP itu banyak langsung ke praktek melakukan step by step itu dalam tugas itu harus dipenuhi. Jadi saya kira kalau misalnya seorang dokter ya itu sudah melakukan standar profesi, kemudian standar pelayanan, kemudian standar prosedur ya, kemudian dia itu konsisten dengan etika ya, kodeki itu ada 4 ya. Jadi kode etik terhadap diri sendiri, kemudian kode etik terhadap pasien atau keluarga, kode etik terhadap lingkungan, kode etik terhadap teman sejawat ya. Itu. Nah, itu
Kalau misalnya itu dipenuhi, maka insya Allah tidak masuk dalam kategori malpraktek ya, karena dalam malpraktek itu harus dibuktikan duti-duti tersebut. Gitu. Kemudian adanya ya tentunya ada apa itu nomor 2 ketidakkonsistenan terhadap tugas tadi ya, ada semacam break itu. Nah itu perlu diuji ya, diuji dulu bagaimana standar profesi. Seperti saya dokter umum ya, saya tidak mungkin melakukan suatu tindakan bedah, kan tidak mungkin ya, tidak mungkin. Terus saya tindakan obgyn, tindakan anestesi, tidak mungkin karena saya punya 144 kompetensi dokter ya, umum ya tidak. Jadi di dalam serkom saya, sertifikat kompetensi saya seperti itu. Nanti selama tindakan saya itu masuk di dalam kompetensi saya, ya itu saya sudah benar, itu sudah sesuai, benar, dokter ya. Sudah sesuai. Apalagi saya melakukan itu berdasarkan standar profesi saya. Jadi langkah-langkah yang pernah diajarkan oleh guru-guru saya, kemudian masih dalam taraf kelaziman ya, dalam standar dengan yang setara di dalam PDUI, Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, seperti itu. Jadi adanya standar-standar itu ya. Itu kemudian tidak ada misalnya ini mengatakan break tadi ya. Itu kemudian tidak ada pelanggaran dalam SOP. Jadi seperti dokter atau perawat atau bidan misalnya, apakah memenuhi SOP yang dibuat oleh direktur itu? Instansi tempat bekerja. Instansi tempat bekerja. Biasanya kalau SOP itu yang membuat itu kepala instansi. Itu. Jadi merupakan suatu bentuk kebijakan ya, belait ya dalam bahasa hukum itu. Jadi apakah itu sudah dilakukan atau tidak? Kalau tidak dilakukan, rawan itu terjadi suatu malpraktek. Tapi kalau dilakukan, insya Allah tidak. Ya seperti itu. Kemudian kode etik ya, kedokterannya itu bagaimana? Kemudian moralnya bagaimana? Itu. Karena di dalam penanganan antara pasien dan dokter itu merupakan suatu kontrak terapi. Jadi pasien datang itu merupakan suatu kontrak sudah. Jadi kontrak. Tapi perlu diingat, kontraknya di dalam terapi itu yaitu inspanning verbintenis. Jadi inspanning verbintenis. Apa itu? Ya, itu adalah kontrak berasaskan upaya. Upaya dan kepercayaan. Jadi bukan seperti kontrak rumah inspanning verbin resultante ya. Jadi berdasarkan hasil. Jadi ini merupakan suatu upaya. Jadi kalau misalnya dikatakan malpraktek apa enggak, ya harus dicari. Misalnya adanya suatu damage, masuk ketiga nih saya mix. Unsur D yang ketiga. Saya mix ini ya, saya mix. Jadi adanya kerugian ya. Apakah itu kerugian itu sebab dari suatu sikap dan perbuatan yang kembali ke tadi? Ya, itu. Apakah itu sebabnya? Jadi bukan karena akibat. Kalau yang di luar kedokteran itu misalnya saya dipukul bengkak, itu kan akibatnya pukulan. Tapi kalau di ilmu kedokteran terjadinya sesuatu itu dicari sebabnya. Jadi bukan hasilnya, bukan kerugiannya, tapi kenapa bisa terjadi itu? Saya paham. Nah, karena kembali tadi Mbak Nuril itu yang mengatakan tanggung jawab macam-macam. Jadi apakah itu sebabnya itu dari tanggung jawab dokter atau tenaga kesehatan yang tidak dilakukan, atau mungkin tanggung jawab daripada si pasien, misalnya tingkat kepatuhannya bagaimana, kemudian mungkin dari pihak lain, keluarga atau pulang paksa atau bagaimana, sehingga terjadi semacam kerugian tidak sembuh atau tidak puas itu, atau ada cedera atau cacat seperti itu. Jadi itu perlu dicari dulu seperti itu.
Jadi lebih pada perjalanannya ya dokter. Betul. Ya, prosesnya sampai bagaimana kerusakan itu atau ketidakpuasan itu muncul seperti itu. Baik. Jadi sebab itu sebenarnya bagian keempat. Jadi kausalitas. Jadi sudah komplit. Saya katakan. Jadi di dalam mengukur malpraktek itu harus dilihat dulu itu. Jadi memang urusan malpraktek ini panjang sekali, tidak cukup 6 bulan kalau menanya itu, ya. Kira-kira seperti itu. Karena ada apa ya? Karena ada unsur yang benar-benar harus terpenuhi di dalamnya ya dokter. Betul, ya. Ada tadi cuti, ada dimit, ada ketidakpatuhan dan lain sebagainya. Itu harus terpenuhi semua. Nah dokter, saya menggarisbawahi tentang adanya efek yang ditimbulkan. Jadi kalau malpraktek itu harus ada kerusakan atau efek yang terjadi, begitu dokter ya. Nah kalau kita bicara tentang efek, lalu apa bedanya komplikasi tindakan dengan malpraktek? Iya, betul. Oh bagus sekali, waktu ini hostnya itu luar biasa, pandai banget ini ya. Ini kayaknya ini sudah belajar hukum juga. Iya, karena saya sudah dapat materi dengan narasumber yang luar biasa, saya harus menyesuaikan ini. Alhamdulillah ya, enggak apa. Jadi betul sekali Mbak Nuril. Jadi ada komplikasi ya, dikatakan adanya suatu komplikasi tindakan atau adanya semacam malpraktek ya, itu. Jadi ada istilah error medik ya, ada resiko medik. Jadi ada semacam resiko medik itu semacam resiko. Jadi semua tahapan-tahapan itu di dalam pelayanan itu dilakukan, itu oleh seorang dokter ya, itu. Tapi resikonya itu tetap ada. Contoh misalnya ya, yang pernah saya pelajari ya selaku dokter umum waktu saya masuk stase di bagian kandungan, emboli misalnya ya. Jadi emboli itu waktu persalinan ya, itu tiba-tiba misalnya seorang ibu itu mengalami suatu kegagalan misalnya ya. Nah itu karena pada waktu luka itu buka, itu masuk semacam udara itu emboli. Nah, apakah itu suatu kesalahan daripada tim medis? Tidak, karena itu tidak diinginkan, tiba-tiba masuk sendiri. Jadi kita tidak bisa ngontrol udara pada saat itu ya, karena itu kan istilahnya itu tiba-tiba seperti itu. Artinya kalau komplikasi tindakan ini sebenarnya SPO-nya sudah terpenuhi, seperti itu dokter ya? Yang resiko medik. Ya, untuk resiko medik ini dokter ini sudah menjalankan sesuai dengan prosedur, tapi ternyata ada komplikasi yang itu sebenarnya di luar kesengajaan, seperti itu. Oke. Bagaimana dengan malpraktek? Unsur ya dokter? Betul. Jadi kalau malpraktek itu bisa terjadi ya, kemungkinan adanya suatu kewajiban-kewajiban yang tidak dilakukan, itu bisa. Jadi ada kewajiban-kewajiban daripada nakes itu tidak dilakukan. Ya kewajiban-kewajiban apa? Ya kewajiban-kewajiban tadi terhadap standar profesi, kemudian standar pelayanan, terhadap SOP itu, kemudian dalam kode etiknya, kemudian masalah moralnya, ya itu kemungkinan tidak dilakukan atau kurang dilakukan, maka resiko terjadinya malpraktek. Tapi itu pun harus dibuktikan. Lagi-lagi dibuktikan. Iya, jadi memang kalau malpraktek itu ada unsur kelalaian ya dokter ya dari pemberi pelayanan. Jadi memang sahabat ini juga menjadi informasi bahwa di dalam pelayanan medis itu ada tadi yang namanya malpraktek, ada juga namanya komplikasi tindakan ya dokter ya, seperti itu. Nah, ini mengajarkan pada kita bahwa suatu keadaan yang itu terjadi tidak sesuai dengan harapan atau keinginan pasien dan keluarga itu sebenarnya tidak serta-merta semuanya adalah malpraktik. Harus ada beberapa unsur yang terpenuhi, harus ada pembuktian yang panjang untuk memvonis bahwa tenaga kesehatan tersebut melakukan malpraktik. Nah dokter, ada unsur yang harus terpenuhi, ada pembuktian yang panjang. Lalu bagaimana masyarakat ini bisa tahu kalau itu malpraktik? Atau mungkin pertanyaannya begini dokter, sepelik itu membuktikan malpraktik, apakah masyarakat itu bisa dengan mudah memvonis bahwa oh ini malpraktek nih, ini bukan? Kalau masyarakat bisa nggak dok menilai seperti itu dok? Begini ya.
ini juga ini independen ya dokter ya? Ya. Artinya dia tidak memihak. Ini mungkin juga jangan-jangan nanti masyarakat gini, wah kalau ada aduan ngadunya ke profesi ya pasti dibela. Harusnya kan tidak seperti itu dokter ya? Tidak. Bagaimana itu dokter? Tidak. Selama ini kita itu care sama aduan. Istilahnya itu undang-undang kesehatan ya. Gitu. Kan di dalam undang-undang praktek kedokteran kan ID itu kan ada juga, makanya ID masuk ke kepolisian ya. Jadi menurut saya lex spesialis ini bisa masuk, bisa bersinergi ya? Bisa menjelaskan. Okay. Artinya begini dokter, walaupun sekalipun kasus ini sudah sampai pada ranah hukum, toh pada akhirnya undang-undang kesehatan itu akan dipertimbangkan juga. Jadi mungkin ini akan menjadi edukasi tersendiri kepada masyarakat.